Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi yang mendengarkan. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas jaringan komputer, soket programming dengan anggota kelompok Wasis Pambudi dan Muhammad Fahrul Islami. Yang akan dibahas dalam soket programming pada kali ini yaitu pengertian soket, jenis soket programming, modul soket di Python, dan implementasi soket di Python. Oke, yang pertama yaitu pengertian soket programming. Soket adalah penghubung antara dua aplikasi yang dapat berkomunikasi satu sama lain, baik secara lokal pada suatu mesin atau secara jarak jauh antara dua mesin di lokasi terpisah. Pada dasarnya, soket berfungsi sebagai tautan komunikasi antara dua entitas, yaitu server dan klien. Klien meminta informasi dari server, dan server akan memberikan informasi yang dikirim oleh klien. Untuk membangun sebuah aplikasi berbasis soket, kita dapat menggunakan dua jenis soket yang berbeda, yaitu TCP soket dan DJP dan UDP soket. Jenis soket programming ada dua, yaitu TCP atau AP, maksudnya Transmission Control Protocol, dan UDP atau User Datagram Protocol. Selanjutnya yaitu TCP. TCP atau Transmission Control Protocol merupakan salah satu protokol untuk saling dapat terkoneksi satu sama lain untuk mengirimkan data dan menerima data. TCP memiliki kelebihan dalam hal membaca data dengan cepat sehingga dapat mengirimkan data dengan lebih efisien. Karakteristik TCP terletak dari orientasinya dalam mengutamakan koneksi. Sebelum data ditransfer oleh TCP, protokol ini akan melakukan sesi koneksi. Jika konektivitas terjadi gangguan atau tidak lancar, maka TCP ini tidak bisa diandalkan untuk mengirimkan pesan sesuai kebutuhan. Selanjutnya UDP. UDP merupakan protokol yang berjalan pada transport layer yang bersifat unreliable atau tidak dapat diandalkan atau connectionless, dan juga merupakan kebalikannya dari transport layer TCP. Penggunaan protokol UDP yang unreliable tidak mengirimkan keterangan atau acknowledgements meski pengiriman data gagal. UDP mentransmisikan data tanpa menggunakan nomor identifier, sehingga memungkinkan data rusak pada saat pengiriman sangat bisa terjadi. Penggunaan protokol UDP memang diperlukan ketika melakukan konektivitas yang membutuhkan kecepatan tanpa perlu mengkhawatirkan keutuhan data pada saat transfer data antar host. Selanjutnya yaitu perbedaan antara TCP dan UDP. Dalam TCP, connection oriented, dan dalam UDP yaitu cuma connectionless. Dalam TCP reliable, sedangkan dalam UDP unreliable. Dalam TCP, pesan dikirim secara berurutan, sedangkan dalam UDP, pesan dikirim secara acak. Dalam TCP juga heavy wake, sedangkan dalam UDP yaitu light wake. Dalam TCP streaming data, sedangkan dalam UDP terdapat datagram paket. Selanjutnya yaitu modul soket di Python. Soket family mewakili keluarga alamat dan protokol. Ini bisa berupa AF unique atau AF inex. Soket tipe mewakili jenis soket dan dapat berupa sockstream TCP atau sockgram UDP. Protokol ini adalah argumen opsional dan biasanya default ke 0. Selanjutnya yaitu server socket method SBIN. Metode ini mengikat address hostname port ke soket. Slisten. Metode ini melakukan setup dan start pada TCP listener. SCP menerima koneksi klien TCP secara pasif, menunggu sampai koneksi tiba atau memblokir. Client socket method SConnect. Metode ini secara aktif memulai koneksi TCP server.
Tadinya itu general method socket. Serif di sini untuk metode ini menerima TCP message send. Metode ini mentransmisikan TCP message as pass from. Metode ini menerima TCP message as send to. Metode ini mentransmisikan TCP message as close. Metode ini menutup soket, dan as get host name itu mengembalikan host name. Selanjutnya implementasi soket di Python yang akan diterangkan oleh Wasis. Baiklah, terima kasih kepada Pak Rul yang telah memberikan waktunya untuk presentasi. Nah, untuk selanjutnya adalah implementasi soket di pemrograman Python. Nah, untuk yang pertama itu ada TCP atau Transmission Protocol. Nah, di sini ada alur kerja dari TCP atau IP sebagai gambaran nantinya jalannya program itu bagaimana. Nah, yang pertama, server itu akan membuat soket dengan tipe stream, yaitu untuk membuat koneksi ke klien. Sebagai ciri khas dari TCP yaitu connection. Nah, setelah membuat soket, TCP server ini akan melakukan bin dan melakukan listen untuk menunggu bahwa klien terhubung ke TCP. Nah, jika terjadi connect ke TCP server, maka server akan melakukan accept. Nah, demikian juga untuk TCP client. TCP client juga akan membuat soket terlebih dahulu, kemudian melakukan connect. Setelah connect ini diterima ke TCP server, maka si klien ini bisa mengirimkan data ke server. Nanti setelah dikirim ke server, ini server akan memodifikasi atau memberikan informasi yang diminta oleh klien. Nah, setelah nanti server selesai dengan olahan pesannya, akan dikirim kembali ke TCP klien dan klien akan melakukan close connection. Nah, close connection ini juga akan nantinya diterima oleh TCP server, dan TCP server ini akan memutuskan hubungan dengan TCP client. Untuk selanjutnya ini adalah pemrograman Python-nya. Nah, di sini untuk yang TCP servernya, di sini untuk yang TCP client. Nah, di sini bisa dilihat urutannya seperti tadi. Di sini ada pembuatan soket terlebih dahulu dengan menggunakan library import soket ini. Kemudian melakukan bin terhadap server address-nya, kemudian listen, dan ini ada accept. Nah, di s.accept ini nantinya akan menunggu hingga klien terhubung ke TCP servernya. Nah, nantinya ini klien ini kan akan melakukan soket terlebih dahulu juga. Kemudian setelah S-Connect ini dieksekusi, maka akan terhubung ke TCP server dengan syarat lokal IP-nya, lokal port-nya ini merupakan server address-nya. Nah, ini harus sama dengan server address yang di sini. Nah, intinya setelah terkoneksi dengan TCP server, ini klien akan bisa mengirimkan pesannya kepada server, dan server ini nantinya akan menerima dan memodifikasi. Nah, di sini ada two binary nanti di pemrogramannya ini untuk mengubah pesan dari klien ke bentuk biner. Nah, setelah diubah, server akan mengembalikan pesan yang sudah dimodifikasi ini ke klien. Nah, setelah klien menerima, maka koneksi akan ditutup, dan begitu juga dengan server. Kemudian kita pindah ke pemrogramannya. Nah, di sini
kita eksekusi terlebih dahulu untuk yang servernya .py. Ini akan muncul waiting connection. Kemudian kita eksekusi untuk bagian yang TCP kliennya. Eksekusi. Connecting to the server. Nah, ini sudah terhubung. Di sini bisa dilihat bahwa dicetak connected from 127.0.0 ini adalah address dari kliennya. Nah, setelah terkoneksi kita input pesannya. Misal halo server. Nah, tekan enter. Nah, ini akan mengirim ke server. Nah, ini akan keluar modifikasi pesannya. Kemudian dikirim lagi ke klien. Ini ada pesan message receive dan dicetak. Kemudian akan melakukan closing connection. Nah, di sini mengapa terjadi waiting for connection lagi, karena di loopingnya kita jadikan server ini tidak terbatas untuk koneksinya. Di sini kita install eksekusi lagi. Nah, maka akan terhubung lagi ke klien. Misalnya 123. Nah, begitulah. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya. Kita pindah ke UDP. Nah, UDP. Untuk UDP ini alur kerjanya cukup simpel ya, karena UDP ini ciri utamanya adalah connectionless atau tidak memerlukan koneksi untuk melakukan kirim pesan dan terima pesan. Nah, di sini kita cukup melakukan soket dan bin saja. Tidak melakukan accept dan listen karena tidak memerlukan koneksi. Nah, di sini bedanya kalau di TCP kan kita menggunakan ini receive saja. Nah, dan send saja. Kalau di UDP kita gunakan receive from karena ini nantinya akan menerima dari klien. Karena kan belum ada koneksi, jadi kita tidak tahu dari mana ini akan terhubung. Jadi kita menggunakan receive from. Nah, setelah receive from ini akan menunggu hingga si UDP klien ini mengirimkan suatu pesan. Nah, jika menggunakan send to ini, kirim ke server. Ini nantinya UDP klien akan mengirim pesan. Nah, setelah pesan terkirim, maka akan langsung dieksekusi oleh server. Kemudian setelah pesan tereksekusi akan dikembalikan lagi ke klien dan klien akan menutup koneksinya. Kemudian untuk implementasi di Python-nya seperti ini, sama seperti yang alur kerja tadi. Ini socket bin receive from send to. Ini di sini juga sama. Ini socket, terus ada bin-nya. Kemudian ini kita lakukan looping. Ini untuk biar interaktif saja. Ini print ini. Kemudian kita ini receive from ini diwadahkan ke variabel ini dua ini. Nah, kemudian kita modifikasi pesannya ke bentuk biner dan kita kirim kembali. Nah, di sini juga sama. Ini ada soket, terus kita langsung kirimkan dengan send to dan ini akan mengirim terlebih dahulu ke server dan menunggu dikirim kembali pesannya. Nah, di sini ketika sudah menerima pesan akan diterima oleh receive from ini dan kita lakukan close socket. Nah, untuk hasil eksekusinya bisa kita lihat di sini. Nah, seperti tadi kita run dulu di bagian servernya. Server.py. Kita enter. Nah, server is ready to receive. Artinya server udah siap untuk menerima pesan gitu lah. Kemudian kita jalankan untuk UDP client-nya. UDP client.py. Kita enter juga. Nah, di sini tidak terdapat interaktif bahwa
terjadi koneksi karena memang ciri khas dari UDP ini connection loss. Kita langsung masukkan saja pesan misal halo server. Kita enter. Nah, di sini mohon maaf ini terjadi agak kesalahan. Setelah tereksekusi, maka ini harusnya dari server akan memodifikasi ke kliennya. Begitulah. Kira-kira seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.